Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gemah takbir telah membahana, memecah heningnya suasana, menggetarkan bumi, membumbung ke angkasa, dan didengar oleh para malaikat yang mulia dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kegembiraan hadir, keceriaan di mana-mana, dan di hari ini wajah yang berseri-seri setelah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi. Harapan dan impian kita semua tak putus-putusnya dan tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi Rabbi, jadikanlah keceriaan kami hari ini, jadikanlah kegembiraan kami hari ini, kami juga merasakannya nanti ketika bertemu denganmu ya Allah. Surga adalah harapan kami, ampunanmu yang selalu kami idam-idamkan. Jauhkanlah kami dari neraka jahanam-Mu ya Allah, penghancur segala kenikmatan dan harapan kami. Namun di tengah heningnya suasana, sebahagian muslim, sebagian jiwa bertanya-tanya, wahai Rabb, ya Allah, apakah Engkau menerima tilawatil Quran? Apakah Engkau telah menerima amal ibadah kami selama kami di bulan Ramadan? Sebagian hati bertanya, ya Rabbi, apakah Engkau telah menerima sedekah kami, doa kami, dan hal-hal yang telah kami lakukan selama kami di bulan Ramadan? Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, Ramadan 1446 Hijriah telah berlalu, telah pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Karena Ramadan yang akan datang bukanlah Ramadan hari ini. Ramadan ini telah berlalu dan membawa seluruh amalan yang telah kita lakukan di dalamnya. Yang tersisa kelak di akhirat adalah, yaitu ditanya Allah Subhanahu wa taala, akan kita bertanggungjawabkan apa-apa yang telah kita lakukan di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kita kesempatan untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya ketaatan kita akan dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan ketaatan kepadanya, menjauhkan segala apa yang dilarang olehnya. Dengan demikian amal ketaatan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah sekalian, yang perlu kita ketahui pula, amal ketaatan yang kita lakukan tidak akan sempurna kecuali dengan 3 perkara. Hal ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam sebuah perkataannya. Beliau mengatakan, la yatimul ma'rufu illa bi thalathin. Tidak akan sempurna amal kebaikan seseorang kecuali dengan 3 perkara: bita'jilihi wa satrihi wa tasghirihi. Beliau mengatakan yang pertama adalah menyegerakan amal soleh, menyegerakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa menyembunyikan amalan soleh agar kita dekat dengan keikhlasan. Yang ketiga, tidak menganggap telah banyak melaksanakan amal soleh. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, yaitu menyegerakan amal soleh. Jemaah sekalian, sesungguhnya ketika dalam hati seseorang memiliki niat, memiliki tekad untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, untuk melaksanakan amalan soleh, maka segerakan hal itu. Jangan sampai kita nunda ketaatan tersebut dengan kata nanti, nanti dan nanti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian, bergegaslah kalian kepada ampunan Rabb kalian, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduha as-samawati wal ard, dan mereka akan mendapatkan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan surga tersebut hanya diperuntukkan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, jamaah salat Idul Fitri yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kemarin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa di dalamnya. Dan ini adalah sebuah ketaatan, dan ini adalah sebuah kemuliaan, semua kebaikan yang harus kita raih, yang harus kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya, karena ganjarannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana hal tersebut diwajibkan pula kepada orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan berpuasa, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seorang muslim ketika mereka mengetahui ada sesuatu yang berharga baginya, ada sesuatu amalan yang ganjarnya surga untuknya, tentu ia bersemangat dalam melaksanakannya, tentu ia berlomba-lomba di dalam melakukan hal tersebut. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Di dalam perkara itulah hendaknya mereka berlomba-lomba untuk melaksanakannya. Jemaah sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersegera dalam segala kebaikan. Ini menunjukkan bahwa ketika bersegera, tentu kita tidak menunda-nunda sampai esok, karena sifat menunda-nunda bukan sifat seorang muslim, bukan sifat seorang mukmin sejati, akan tetapi sifat pemalas yang harus kita jauhi darinya. Jemaah sekalian,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala juga pernah mengatakan, jauhilah oleh kalian sifat taswif atau sifat menunda-nunda, karena engkau berada di hari ini bukan di hari esok. Jika engkau bisa melaksanakannya hari ini, besok pun engkau mampu melaksanakannya. Sifat menunda-nunda bukanlah sifat seorang yang semangat dalam beribadah, akan tetapi sifat yang harus kita jauhi, karena orang-orang senantiasa menunda dalam melaksanakan amal soleh. Hakikatnya ia tertipu dengan godaan syaitan, yang mana syaitan selalu berusaha agar kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Abdullah bin Umar bin Khattab juga pernah membawakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Kum fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah kalian di dunia ini seakan-akan orang asing, atau kalian sedang dalam perjalanan jauh, atau kalian safar. Lalu Abdullah bin Umar pernah mengatakan, kalau kamu berada di pagi hari, jangan engkau menunggu waktu sore, dan ketika engkau berada di waktu sore, jangan engkau menunggu waktu pagi. Manfaatkanlah sehatmu sebelum datangnya sakit, dan manfaatkanlah kehidupanmu sebelum ajal menjemputmu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua harus berusaha. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan beramal saleh, jangan sampai kita tunda-tunda kesempatan tersebut. Karena demi Allah, kita tak tahu kapan kematian datang kepada diri kita. Maka ketika diberikan kesempatan, maka bersegeralah kita, karena itu adalah hal yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita di dunia ini juga di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz." Bersemangatlah oleh kalian atas perkara-perkara yang bermanfaat bagi kalian, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau menjadi muslim yang lemah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim itu lemah. Nabi mengatakan, al-mu'minu qawiyyun khair wa ahabbu ila Allah minal mu'mini dha'if. Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai mukmin yang kuat, dan mereka lebih baik minal mu'mini dha'if daripada mukmin yang lemah. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian perkara yang kedua yang dapat menyempurna amal kebaikan seseorang, yaitu senantiasa ia menyembunyi amal kebaikannya itu, menyembunyi amalan solehnya. Ia tidak perlihatkan kepada manusia, ia hanya mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita menyembunyikan amalan kita, kita akan lebih dekat dengan keikhlasan. Akan tetapi ketika kita mengumbar-umbar ketaatan itu, maka kita lebih dekat dengan rasa riya akan amalan tersebut. Kita menganggap sanjungan manusia, maka hal tersebut dapat mencoreng amal ketaatan seseorang. Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata mengenai hal ini, jemaah sekalian, ma'alastu syai'an asyaddu alayya min niyyati. Beliau mengatakan, tidaklah sesuatu yang sulit aku obati, tidak adalah sesuatu yang sulit aku luruskan, melainkan niatku. Ketika niat kita, jemaah sekalian, hanya untuk disanjung oleh manusia, dipuji oleh manusia, maka jangan sampai amalan taat kita tersebut mencorengnya. Oleh karenanya, para salafun saleh terdahulu, mereka berlomba-lomba untuk menyembunyikan amalan mereka
agar mereka dekat dengan keikhlasan, jauh dari yang namanya riya, sombong, ujub, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Lihatlah Imam Ahmad, beliau setiap kali menghatam Al-Quran, ia tak pernah memberitahukan kepada siapapun. Ia tak pernah memberitahukan kepada saudara-saudaranya, bahkan istrinya tak tahu. Saking mereka menyembunyinya amalan mereka agar jauh dari yang namanya riya. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri pula, setiap malam ia bangun melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia setelah itu berpura-pura tidur, dan kemudian ketika datang waktu subuh, ia bangun seakan-akan ia memberitahukan bahwa ia baru bangun saat itu, sehingga orang lain tidak mengetahui amalan apa yang telah ia lakukan sebelumnya. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang tidak ada naungan lagi saat itu melainkan naungan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Di antara ketujuhnya tersebut, beliau mengatakan, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'man shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Beliau mengatakan, seseorang yang bersedekah, seseorang yang berinfak, lalu ia menyembunyikan sedekahnya tersebut sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya, dia menyembunyikan amal kebaikannya tersebut, di mana saudara-saudaranya, manusia lain, tidak mengetahui apa yang telah ia lakukan. Jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi SAW juga mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah dirimu, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dirimu berada. Selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu engkau berada di bulan Ramadan maupun setelah Ramadan berlalu. Engkau tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah tujuan hakikat diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, yang ketiga yang dapat menyempurnakan amal soleh seseorang, yaitu tidak menganggap ia sudah banyak beramal soleh. Dia tidak menganggap bahwa ia telah banyak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, ketika kita merasa kita telah banyak beramal soleh, terkadang kita terkena penyakit hati. Kita merasa bahwa kita sudah berada di puncak yang tertinggi, sehingga kemudian kita terkena penyakit ujub, riya, sombong, dan menganggap remeh orang lain, menganggap dirinya adalah orang yang paling bertakwa daripada yang lainnya,
menganggap dirinya yang paling soleh daripada yang lainnya, menganggap dirinya sajalah yang nanti akan menjadi menikmati surga Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dirinya menganggap baru sedikit yang melaksanakan amal soleh, maka ia akan bersemangat untuk senantiasa meningkatkan semangatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia masih anggap bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala masih kurang, sehingga ia selalu dan senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah 3 perkara yang dapat menyempurnakan amal kebaikan seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa taala tancapkan kepada diri kita 3 perkara ini, agar kita jauh dari yang namanya sifat riya dan dekat dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Di akhir pada khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik, hidayah, semangat, kekuatan kepada kita semua, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang nantinya Allah Subhanahu wa taala janjikan kita surganya yang penuh dengan kenikmatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari nerakanya yang di setiap saatnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.